Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai penelitian eksperimen. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Berlina Anissa Putri dengan nomor NIM 2030555, Nining Pragesti dengan nomor NIM 20382, dan diampu oleh Ibu Dr. Nurhastuti SPD MPD pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Materi pertama yaitu pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Eksperimen menurut Kerlinger pada tahun 1986 adalah sebagai suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Sementara itu, Isaac dan Michael pada tahun 1977 menerangkan bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk meneliti kemungkinan sebuah akibat dan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Lebih singkat, Robert Plutchik pada tahun 1988 mengumumkan definisi eksperimen secara lebih singkat, yaitu merupakan cara mengatur kondisi suatu eksperimen untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan menentukan sebab akibat suatu kejadian. Dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penelitian metode eksperimen. Yang pertama yaitu suatu penelitian yang berusaha melihat hubungan sebab akibat dari satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel kontrol. Yang kedua, peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel independen. Manipulasi berarti merubah secara sistematis sifat atau nilai-nilai variabel bebas sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, melompokkan subjek penelitian yang lazim disebut dengan responden ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam desain klasik, kelompok eksperimen adalah kelompok subjek yang akan dikenai perlakuan atau treatment. Sedangkan yang dimaksud dengan perlakuan atau treatment adalah mengenakan atau expose variabel bebas yang sudah dimanipulasi kepada kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang keempat, membandingkan kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Terakhir, yaitu pengaruh hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen yang diperoleh dari selisih skor observasi masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya, materi kedua yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Ini dijelaskan oleh Isaac dan Michael pada tahun 1977. Yang pertama, menghendaki pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimen, baik dengan kontrol maupun dengan manipulasi langsung dan randomisasi. Yang kedua, secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis batas untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada pengontrolan varian, yaitu yang pertama ada namanya dengan memaksimalkan variabel-variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Yang kedua, dengan meminimalkan varian kesalahan, termasuk kesalahan pengukuran. Yang ketiga, dengan mengontrol variabel pengganggu atau extraneous variable atau variabel yang tidak diinginkan, yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen. Selanjutnya, karakteristik penelitian eksperimen yang keempat yaitu validitas internal merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditolak atau sine qua non untuk rancangan ini dan merupakan tujuan utama metode eksperimen. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah manipulasi eksperimen dalam studi ini benar-benar menimbulkan perbedaan. Yang kelima yaitu validitas eksternal yang menanyakan persoalan seberapa jauh penemuan-penemuan penelitian ini hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek-subjek atau kondisi-kondisi yang sama. Yang keenam itu dalam desain eksperimen klasik, semua variabel penting diusahakan agar konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasi atau dibiarkan bervariasi. Terakhir yaitu metode eksperimen adalah metode yang paling kuat sebab metode ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel relevan atau yang diinginkan dalam penelitian. Namun cara ini juga sangat membatasi atau restriktif dan terkesan dibuat-buat atau artificial. Inilah yang merupakan kelemahan utama dalam metode eksperimen, terutama jika digunakan untuk meneliti manusia dalam situasi dunia nyata, karena sering manusia berbuat lain manakala dibatasi, dimanipulasi, dan diobservasi secara sistematis. Bagian yang ketiga yaitu
klasifikasi penelitian eksperimen. Untuk klasifikasinya itu ada 4 bagian. Yang pertama, pre-experimental design, merupakan eksperimen yang belum dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang berpengaruh kepada variabel terkait. Yang kedua yaitu ada quasi-experimental design, yaitu merupakan penelitian yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Yang ketiga yaitu ada true experimental design, yaitu penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi kegiatan eksperimen. Yang keempat yaitu ada factorial experimental design, yaitu merupakan penelitian eksperimen yang dikembangkan dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Bagian yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah dalam metode penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu ada memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perlakuan apa dan dampak apa yang ingin dilihat. Yang kedua, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menemukan variabel, dan merumuskan definisi operasional. Yang keenam yaitu menganalisis data. Yang ketujuh, perumusan kesimpulan.